Halo, selamat malam dan semangat pagi kepada peserta BNG. Pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, nama saya Tiara. Wah, tidak terasa ya, hari ini adalah hari ke-6. Teman-teman BNG sudah sangat bersemangat untuk berlomba-lomba menuju ke BB ideal. Nah, pada malam hari ini izinkanlah saya untuk memberikan edukasi terkait dengan olahraga sekarang dan sehat kemudian. Nah, disimak ya teman-teman BNG untuk edukasi pada malam hari ini. Nah, selain memberikan nutrisi kepada tubuh kita, kita juga harus wajib melakukan olahraga. Nah, teman-teman di sini saya yakin dan pasti sudah melaksanakan atau melakukan olahraga secara rutin. Nah, teman-teman, agar teman-teman mengetahui, jadi tidak apa sih manfaat olahraga itu? Jadi tidak hanya sekedar olahraga, dan olahraga. Nah, pada malam hari ini di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan olahraga. Nah, apa sih manfaat rutin dari berolahraga ya teman-teman ya? Manfaat rutin dari berolahraga yaitu dapat meningkatkan kerja otot jantung kita. Nah, salah satu contohnya olahraga yang meningkatkan kerja otot jantung kita adalah olahraga lari atau berjalan kaki seperti itu. Nah, yang kedua, manfaat rutin dari berolahraga adalah untuk menjaga metabolisme tubuh kita agar lebih baik. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang ketiga itu untuk meningkatkan massa otot kita. Jadi ketika teman-teman sudah rutin konsumsi nutrisi, kemudian dengan BB atau berat badan yang turun, jadi agar berat badan kita turun dan tidak bergelambir, kita sudah rutin melakukan olahraga, jadi itu otot kita yang akan meningkat seperti itu. Jadi kita tidak turun secara bergelambir seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian yang keempat itu untuk menjaga berat badan dan komposisi tubuh secara ideal. Kemudian yang kelima, kerja otot paru-paru yang ada di dalam tubuh kita itu akan menjadi lebih baik. Kemudian yang keenam, mengurangi stres. Nah, di sini jika teman-teman mengalami misalnya nih ingin bahagia, tidak stres, kemudian misalnya ada masalah, coba deh teman-teman menghilangkan rasa stres dan ingin mencari rasa bahagia dengan berolahraga. Pasti mood kita akan berubah seperti itu ya. Kemudian yang terakhir itu menjaga tekanan darah agar tetap stabil dalam batas normal. Seperti itu ya teman-teman ya, manfaat rutin dari berolahraga. Nah, apa sih fungsi atau tujuan kita untuk berolahraga teman-teman? Nah, tujuan kita untuk berolahraga itu yaitu menjaga daya tahan, menjaga kesehatan jantung, sistem peredaran darah, dan meningkatkan kebugaran. Kemudian yang kedua itu melatih kekuatan otot dan membentuk massa otot yang lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan. Jadi membantu keseimbangan tubuh sehingga mencegah kita sering terjatuh saat beraktivitas. Dan yang terakhir itu melenturkan otot-otot yang tegang. Jadi dengan cara berolahraga, rutin berolahraga, maka otot-otot kita yang tegang tadi itu akan secara otomatis akan lentur karena kan sering kita bergerak ya, seperti itu. Kalau kita tetap diem terus jarang bergerak, maka otot-otot yang ada di dalam tubuh kita juga akan malas bergerak juga. Itu yang menyebabkan menjadi tegang seperti itu. Nah, biasanya kalau kita
otot tegang itu mengakibatkan pertama itu pasti ke sakit kepala, terus ke pundak, jadi merasa sakit seperti itu ya. Nah, teman-teman di sini saya informasikan, saya edukasi berapa lama sih normalnya kita untuk berolahraga. Nah, waktu kita untuk berolahraga itu kalau bisa ya teman-teman ya 150 menit per minggu atau 300 aktivitas fisik aerobik. 300 menit per minggu ya teman-teman ya. Kemudian kalau misalnya nih teman-teman tidak mencapai waktu tersebut, bisa juga teman-teman membutuhkan waktu 75 menit per minggu ya. Jadi 75 menit per minggu kalau bagi saya sih ya sudah normal ya, sudah nggak terlalu lama, sudah sudah standar lah ya, seperti itu. Kemudian atau 150 menit per minggu, jadi aktivitas fisik aerobiknya. Jadi bisa dibagi dua ya. Kalau teman-teman tidak mencapai 150 menit per minggu, bisa juga 75 menit per minggu. Atau kalau misalnya teman-teman merasa 300 menit per minggu itu lama, bisa teman-teman mencapai 150 menit per minggu, jadi setengahnya seperti itu ya. Nah, kenapa sih dengan waktu seperti itu kita ada berolahraga? Jadi itu untuk meningkatkan kesehatan, ya teman-teman ya. Kemudian meningkatkan kesehatan, jadi lakukan kurang lebih 2 hari strength training dalam seminggu. Ya. Nah, jadi sebelum teman-teman berolahraga, teman-teman harus wajib melakukan pemanasan. Nah, jadi tidak langsung masuk ke inti gitu. Takutnya kenapa? Kalau kita berolahraga langsung masuk ke inti tanpa pemanasan terlebih dahulu, itu nanti takutnya akan terjadi cedera dalam tubuh kita. Jadi kita sebelum berolahraga harus wajib melakukan pemanasan terlebih dahulu untuk melenturkan tubuh, tulang dan otot yang ada di dalam tubuh kita ya. Takutnya nanti cedera, bisa jadi kram juga ya teman-teman ya, otot terkilir seperti itu. Nah, apa sih tujuan dari pemanasan ini teman-teman? Pemanasan itu membantu mempercepat detak jantung dan pernapasan, sehingga tubuh lebih mudah beradaptasi saat berolahraga. Jadi kalau kita sudah melakukan pemanasan, sudah panas nih tubuh kita. Jadi pada saat berolahraga kita akan lebih bersemangat lagi, kemudian tubuh tidak mengalami cedera, otot sudah lentur seperti itu. Jadi diutamakan sekali pemanasan sebelum berolahraga ya. Jadi berapa lama pemanasan itu teman-teman? Nah, pemanasan yang teman-teman lakukan sebelum berolahraga itu waktunya kurang lebih 5-10 menit. 5-10 menit atau hingga detak jantung meningkat kurang dari 100 kali per menit ya teman-teman ya. Nah, di sini selain berolahraga, kita juga wajib memberikan nutrisi kepada tubuh. Nah, jadi kalau bisa saya sarankan setelah berolahraga itu harus ada nutrisi yang masuk di dalam tubuh. Jadi seimbang antara olahraga dan nutrisi. Apa sih peran penting nutrisi saat berolahraga? Itu di sini di dalam nutrisi yang sudah teman-teman konsumsi itu ada kandungan karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sebagai energi utama. Yang kedua itu ada kandungan protein. Protein itu apa sih tujuan fungsi dari protein tersebut? Yaitu meningkatkan kekuatan. Yang ketiga ada lemak. Lemak itu adalah sumber energi saat
berolahraga dengan durasi yang lebih panjang. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman ingin memerlukan waktu yang lebih lama dalam berolahraga, itu akan bisa gitu ya. Kemudian di sana juga ada kandungan vitamin dan mineral, itu mendukung produktivitas dan imunitas tubuh kita. Yang kemudian kita juga harus ada asupan cairan yang masuk agar kita tidak terhidrasi, dan antioksidan. Nah, di sini antioksidan ini yaitu mengurangi stres yang kita rasakan ya. Nah, kemudian di sini itu apa sih manfaat dari nutrisi tersebut? Jadi teman-teman agar lebih mengetahui, jadi tidak hanya sekedar mengkonsumsi katanya habis olahraga harus recovery dengan nutrisi, tapi nggak tahu apa manfaatnya ya. Nah, di sini saya jelaskan terkait dengan manfaat nutrisi sebelum berolahraga. Nah, manfaat nutrisi sebelum berolahraga itu yang pertama, sumber energi untuk mendukung kinerja otot-otot selama berolahraga. Kemudian yang kedua, meningkatkan daya tahan dan performa olahraga. Yang ketiga, menurunkan resiko terjadinya cedera dan mempercepat waktu recovery ya. Recovery. Nah, kemudian di sini tadi manfaat nutrisi sebelum berolahraga. Jadi teman-teman sebelum berolahraga itu wajib juga memberikan nutrisi kepada tubuh. Nah, setelah berolahraga, teman-teman juga harus memberikan nutrisi kepada tubuh kita, karena selama olahraga tadi kan lumayan banyak tuh zat-zat yang dikeluarkan oleh tubuh seperti itu ya. Nah, sekarang agar teman-teman setelah berolahraga tidak mudah capek, nah inilah manfaat nutrisinya. Yang pertama tadi kan ada kandungan karbohidrat, yaitu mengganti bahan bakar yang telah digunakan. Jadi teman-teman berkeringat seperti itu, jadi kan lumayan tuh bahan bakar yang dikeluarkan ya. Kemudian di sana ada kandungan protein, yaitu memperbaiki, memelihara dan membangun sel-sel tubuh. Kemudian yang ketiga, cairan rehidrasi dengan mengganti cairan yang sudah hilang. Jadi kita masukkan kembali cairan-cairan tubuh kita yang sudah hilang ketika kita sudah berolahraga. Kemudian di sana yang keempat itu ada kandungan vitamin dan mineral, itu mendukung pemulihan jaringan ikat seperti itu. Jadi nutrisi-nutrisi yang sangat direkomendasikan untuk keseimbangan kita dalam berolahraga. Jadi yang pertama, kalau kita sebelum berolahraga wajib mengkonsumsi seperti shake, kemudian PPP, kemudian Herbalife Line dan teh energi. Kemudian kalau yang selama berolahraga kita bisa mengkonsumsi teh energi. Nah, setelah berolahraga itu kita harus memberikan nutrisi seperti RS Pro atau kolagen. Nah, selama berolahraga itu teman-teman bisa melengkapi nutrisi aktif. Nah, nutrisi aktif di sini itu mengandung yang pertama alpha lipid aktif, Urayfit aloe vera concentrate, kemudian ekstrak buah delima dan peisenogenol. Kemudian yang kedua, membantu memelihara kesehatan tubuh. Yang ketiga, dapat dikonsumsi 1 kapsul 2 kali sehari bersama makanan. Kemudian yang kedua, teman-teman bisa melengkapi Herbalife 24 RS Pro. Nah, untuk Herbalife 24 RS Pro di sini itu mengandung 1554 mg liter glutamin dan 20 gram protein per saji. Kemudian yang kedua, protein mendukung olahraga dengan kinerja otot yang besar. Yang ketiga, protein membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Yang keempat,
tinggi vitamin B1 dan B6 yang membantu proses perubahan karbohidrat menjadi energi. Kemudian selanjutnya, tinggi vitamin C yang meningkatkan penyerapan zat besi. Kemudian yang selanjutnya, zat besi sebagai komponen hemoglobin dalam sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh bagian tubuh. Dan yang terakhir, tinggi magnesium yang berperan dalam fungsi otot normal dalam pemeliharaan tulang. Baik teman-teman, itu tadi penjelasan saya terkait dengan tujuan dan manfaat berolahraga serta peran nutrisi sebelum dan sesudah berolahraga. Nah, saya ingatkan kembali kepada teman-teman peserta BNG, ayo luangkan waktu sebentar untuk berolahraga agar tubuh kita menjadi sehat, kuat, dan bahagia. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih dan selamat malam.